إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الذي لا نبي بعده أما بعد. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian bersalawat kepada Nabi besar baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya Sarhul Azkar Pohan NIM 0101212070 dari Prodi KPIC semester 4 akan mempresentasikan tentang metode hadis tematik. Baiklah, langsung saja yang pertama, pengertian hadis. Hadis menurut pengertian bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu jadid atau sesuatu yang baru, yaitu lawan kata dari qadim, yaitu sesuatu yang lama. Kemudian qarib, dekat, lawan kata dari ba'id, yaitu jauh, dan khobar atau berita, yaitu sesuatu yang diberitakan dan diperbincangkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan hadis menurut istilah ada perbedaan pendapat antara ahli hadis dan ahli usul. Menurut ahli hadis, hadis ialah seluruh perkataan, perbuatan, dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan menurut yang lainnya, hadis ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik yang berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Sedangkan menurut ahli usul, definisi hadis ialah semua perkataan, perbuatan, takrir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan hukum syarak dan ketetapannya. Kemudian pengertian hadis tematik. Hadis tematik atau dalam bahasa Arab yaitu maudhu'i. Secara bahasa berasal dari kata maudhu'un yang merupakan isim maf'ul dari kata wada', yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Dan secara etimologi kata maudhu'i berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya. Sehingga kata tersebut merupakan lawan kata dari al-raf'u, yaitu mengangkat. Maka yang dimaksud tematik atau maudhu'i ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu. Kemudian disusun dengan sebab-sebab kemunculannya dan pemahamannya, dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Metode ini sebenarnya hampir sama dengan metode tafsir tematik atau al-tafsir al-maudhu'i, yaitu salah satu cara yang digunakan untuk mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Hanya saja, dalam metode hadis tematik, seseorang harus menyeleksi kualitas hadis terlebih dahulu. Apakah ia hadis sahih atau tidak? Sedangkan dalam metode tafsir tematik, hal itu tidak diperlukan karena Al-Quran sudah pasti kebenarannya. Metode ini perlu dilakukan karena mengingat Nabi Muhammad SAW terkadang menyampaikan perkataannya kepada beberapa orang sahabat yang tidak disampaikan kepada sahabat yang lain. Terkadang pula sebuah hadis dalam riwayat yang satu atau jalur sanad berbeda dengan riwayat yang kedua. Begitu pula terdapat banyak riwayat hadis yang kadang-kadang disampaikan secara ringkas, sedangkan dalam satu riwayat lain disampaikan dengan panjang lebar padahal ia satu tema. Kemudian metode mengkaji hadis secara tematik. Yang pertama, metode tematik berdasarkan kata kunci. Metode ini ialah metode yang berpijak pada kata kunci utama yang ada pada hadis tersebut. Kemudian yang kedua, metode tematik analitis. Metode ini ialah metode yang mengacu pada bagaimana mendapatkan gambaran komprehensif terkait tema tertentu dan berpijak pada hadis tertentu. Kemudian yang ketiga, metode tematik konseptual. Metode ini ialah metode yang mengkaji terhadap tema-tema tertentu dengan menggunakan perspektif hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis tentang takdir. Rasulullah SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis tentang nasihat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama adalah nasihat. Qulna, kami bertanya, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab,
lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasul-rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis tentang etika berdakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan memperkeruhnya. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian hadis tentang ciri-ciri orang yang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya ada 4 tanda. Jika seseorang memiliki 4 tanda ini, maka disebut munafik tulen. Jika ia memiliki salah satu tandanya, maka dalam dirinya ada tanda kemunafikan sampai ia meninggalkan perilaku tersebut. Yaitu yang pertama, jika dia diberi amanat, ia khianat. Jika ia berbicara, ia dusta. Jika ia membuat perjanjian, tidak dipenuhi. Jika dia berselisih, dia akan berbuat kezaliman, berbuat zalim. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis tentang melihat kemungkaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala." Dari Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, "Sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu." Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran." Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka dia harus merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati', apabila dia tidak sanggup merubahnya dengan tangannya, fa bilisanihi, maka dengan lisannya. Apabila dia tak sanggup juga dengan lisannya, fa illam yastati' fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman, maka sesungguhnya itu adalah selemah-lemahnya iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Mungkin hanya sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.